Halo pemirsa, kabar hangat seputar selebriti tanah air saat ini datang dari artis tampan Georgino Abraham yang mensupport adiknya dalam dunia sepak bola. Selanjutnya, dari artis muda Gabriela Larasati, jalani pemeriksaan terkait video syur mirip dirinya. Dan terakhir, dari penyanyi Charly Van Houten yang geram namanya diganti-ganti oleh segelintir orang. Terkenal dan kerap tampil warawiri menghiasi layar kaca, tidak banyak yang tahu tentang kehidupan pribadi Georgino Abraham. Dirinya merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Geoffrey Abraham dan Phoebe Anggraini. Gio yang kerap disapa ini memiliki satu adik laki-laki yang tidak kalah mempesonanya dengan dirinya bernama Lorenzo Abraham. Sukses curi perhatian lantaran kerap muncul di akun media sosial milik Gio, memiliki wajah yang tampan, ternyata membuat Lorenzo makin banyak penggemar. Walaupun jarang muncul di layar kaca, nyatanya Lorenzo aktif menekuni dunia sepak bola. Bahkan, Lorenzo Abraham kini masuk ke dalam klub Spanyol. Namun dikarenakan pandemik, Lorenzo harus kembali ke Indonesia. Dan kini sang adik coba kembali untuk ikut terjun di dunia entertainment. Sebenarnya ya lumayan sih, tapi kemarin kan memang aktifnya di olahraga sebagai pemain sepak bola. Karena sekarang dari pandemi ya nggak bisa beraktivitas seperti dulu. Sekarang aku lagi pengen kembali lagi sih untuk syuting mengisi waktu luang. Oh, dia main di Indonesia, dia main klub biasa, tapi di luar dia ikut akademi di Spanyol. Both sih gitu, dua-duanya, karena ya namanya dia lagi pengen ekspor dua tempat ya. Jadi ya dua-duanya lagi pengen coba seperti apa. Jadi saat ini lebih pengen fokus ke entertainment karena lagi pandemi seperti ini kan. Sedangkan ya sepak bola juga lagi kurang bisa aktif karena ya lagi corona gini, banyak event-event kompetisi yang harus terpaksa di stop. Georgino hadir sebagai sosok kakak yang baik dan penyayang bagi Lorenzo. Terlihat jelas saat Gio memberikan dukungan kepada Lorenzo saat akan terjun ke dunia entertainment. Gio sepenuhnya sudah memberikan segala jenis gambaran kehidupan yang akan dijalani adiknya nanti. Tak hanya itu, ternyata hubungan keduanya juga sangat dekat. Terbukti dalam berbagai hal, termasuk dalam urusan asmara. Keduanya kerap saling bercerita mengenai jalinan cinta mereka. Kalau aku sangat support banget ya sama adik aku, karena ya adik aku yang paling aku sayang dari semua. Ya aku benar-benar mengharapkan yang terbaik buat dia gitu, mengharapkan dia juga, aku sekeluarga memberikan dia kebebasan untuk memilih passion apapun yang dia pengen jalani untuk masa depan dia, karena at the end of the day ya jadi karir dia gitu, perjalanan hidup dia. Jadi memang nggak ada yang ngatur bahwa harus menjadi apa atau jadi apa, enggak, terserah dia maunya apa, selama dia happy. Nggak ngerti apapun pekerjaan yang dia pengen lakukan, nomor satu ya dia harus pegang komitmen gitu, bahwa di setiap lapangan kerja apapun yang dilakuin sama siapapun harus didasari dengan tanggung jawab dan keseriusan akan pekerjaan itu, karena dia bisa punya keinginan tapi dia harus punya kemampuan terus bisa berjalan di situ. Pasti mereka adik cowok dulu pasti ya di kecilnya berantem terus, tapi sekarang kita sambil sharing, sambil berpikiran ya jadi saudara dan bisa dibilang dia sahabat juga gitu buat manusia. Dia curhat ke aku, dia mungkin lebih introvert dibanding aku yang lebih sedikit hati. Nah dia lebih tertutup tapi nggak masalah, nggak jauh dari cewek lah. Kalau hal yang mungkin paling bisa relate sama ngomongin tentang cewek, dia lagi dekat sama siapa, aku lagi dekat sama siapa, membahas tentang itu sih mungkin. Ada advice, pendapat masing-masing seperti apa, harus strategi apa gitu. Terjadi lagi kasus video syur yang beredar di masyarakat dan menyeret nama artis muda Gabriela Larasati. Video syur yang berdurasi 14 detik itu ramai di Twitter sejak Rabu 10 Februari 2021. Artis yang baru menginjak usia 21 tahun ini harus menerima risiko saat namanya diduga sebagai pelaku dalam video berdurasi pendek tersebut. Seperti hari ini, Gabriela dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
saksi. Pemeriksaan yang berlangsung selama 5 jam tersebut membuat Gabriela dicecar hingga 31 pertanyaan. Sang kuasa hukum Gontor Tobing angkat bicara terkait jalannya pemeriksaan terhadap kliennya. Ya tadi 27 pertanyaan dalam penyelidikan, proses penyelidikan, dan kita percaya pada penyidik itu kerja profesional. Nanti kita nggak akan banyak bicara dari sini, karena masih ada kepentingan dari klien kami, kegiatan lagi yang lain dan sudah cukup lelah. Jadi misi kami mau jalan dulu. Keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia Barat saat dimintai keterangan, Gabriela lebih memilih diam dan terus berjalan. Sementara sang ibu terlihat histeris saat anaknya dimintai keterangan oleh para awak media. Ya kronologis peristiwa itu aja udah ya. Maaf, ini nggak bisa lewat. Aduh, gimana sih? Tolong teman-teman ya, kita jaga kesehatan nih. Tolong ya. Bisa lewat. Tolong Mas ya. Tolong ya, jalan aja Pak. Jalan aja Pak. Kasih jalan dong Pak, jalan Pak. Jalan aja Pak. Kita percaya di proses penyelidikan masih. Jadi Klarifikasi aja kok tadi. Ini sekarang kasusnya dibawa nanti seperti silakan apa, tanya Pak? ke penyidiknya Kasus sama aja. Gaby-nya, Pak. Kita kooperatif, kita sejauh ini sudah memberikan klarifikasi. Sementara itu, pihak Kasatreskrim Polres Jakarta Barat AKBP Teguh Arsya Kadafi menjelaskan bahwa saat ini status Gabriela dijadikan sebagai saksi. Teguh Arsya juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan berlangsung dengan kooperatif dan Gabriela menjawab 31 pertanyaan dengan tenang. Untuk proses selanjutnya akan ada pemanggilan para saksi. Jadi hari ini kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat sudah melakukan pengambilan keterangan atau interview dari saudari GL terkait dengan adanya laporan dari elemen masyarakat tentang video porno yang beredar luas yang menyerupai dirinya. Saudari GL pada saat pemeriksaan cukup kooperatif, yang bersangkutan juga didampingi kuasa hukumnya. Pada saat proses pengambilan keterangan, penyidik menanyakan 31 pertanyaan yang semuanya dijawab dengan baik, dan prosesnya juga berjalan selama 5 jam. Untuk saat ini kami rasa keterangan cukup untuk saudari GL. Ke depan kami akan mengambil keterangan lagi dari pihak-pihak terkait untuk membuat terang terkait dengan perkara ini. Untuk saat ini saudari GL masih kami periksa sebagai saksi, ya. Jadi ini masih sifatnya interview, ya. Nantinya dari keterangan saudari GL ini dan keterangan saksi-saksi yang kita ambil, nantinya tentu akan kami gelar untuk melihat apakah perkara ini layak untuk naik ke proses ini. Jadi untuk saat ini proses penyidikan berjalan dengan lancar, ya. Keterangan diberikan juga cukup jelas. Nah, untuk ke depan kami akan memanggil pihak-pihak lain yang terkait dengan. Lama tak terdengar kabar dari penyanyi Charly Van Houten atau yang dikenal dengan sebutan Charly, sang vokalis dari Setia Band ini kesal lantaran ada yang mengubah nama lahirnya. Hal ini diungkapkan Charly melalui video di akun Instagramnya. Tak bisa lagi menyembunyikan kekesalan atas apa yang telah dilakukan oleh orang yang seenaknya saja mengubah namanya tersebut. Charly mengaku jika banyak yang nyinyir dengan mempelesetkan namanya menjadi Casmilan Parly. Ada kekeliruan di data nama yang dirubah-rubah sama orang lain gitu. Jadi nama asli malah jadi terkesan nama palsu gitu. Nama palsu yang dinaikkan jadi nama asli, dan itu datanya ada semua. Dan awalnya memang ini sudah lama ya data ini di situs-situs, dan beberapa akhirnya menangkap bahwa nama Charly itu Casmilan Parly asli, padahal itu kan salah besar gitu. Akhirnya lama-lama kesini-sini kayaknya ini berbahaya juga kalau kekeliruan ini dibiarkan gitu kan. Soalnya kan ini ya urusan nama memang ya, apalagi itu sebuah nama, tapi kan nama ini kan saksi sejarah dalam hidup kita sampai nanti dari orang tua ke aku gitu kan, aku ke anak-anak aku kan, supaya tidak keliru gitu kan. Apalagi sudah kesini-sini menjadi tambah melarang kemana-mana, ada bulian dan segala macam ya, dan ada prasangka yang lain-lain, dan ini
bagi aku ini wajib diluruskan supaya orang tidak salah paham gitu. Seperti itu sih. Jadi ada nama asli dipalsukan gitu. Jadi seolah-olah nama yang asli malah jadi palsu, yang palsu jadi asli kan gitu. Tapi dampaknya ini mendidik tidak baik gitu loh. Kalau cuma hanya sekedar nama panggilan, mungkin dulu kan aku dari kecil nama panggilannya Lili. Nama panggilan Lili, ya nggak masalah. Karena ke teman juga, siapa yang manggil aku Otong, ya nggak masalah panggilan sih. Tapi kalau ini data yang dirubah gitu loh. Ini kan bahaya ke depan. Kita punya sejarah hidup gitu. Kita punya generasi anak-anak aku sendiri yang harus melanjutkan perjuangan leluhurnya gitu kan, seperti itu. Apalagi orang tua kan memberikan nama dari ibu mengandung sampai lahir, diberikan nama dengan nilai-nilai luhur penuh doa dan harapan. Mungkin teman-teman media juga akan merasakan bagaimana kita harus menghargai itu gitu. Aku sih jujur aja kesalnya sudah lama gitu ya, kesalnya gitu. Tapi kesalku bukan amarah. Ya akun-akunnya kan banyak ya. Banyak. Jadi kalau misalkan ini ya kayak Pepeng gitu kan, itu kan nama aslinya ini, jadi Sudarjat gitu ya nggak masalah. Aku juga misalkan Lili nama aslinya Charlie Van Houten, memang nama asli dari lahir akte. Terus ada yang menganggap bahwa wah Charlie dirubah tuh namanya akte lahirnya. Emang segampang itu merubah? Terus kiang banget gitu bahasanya. Ngapain sih gitu? Udah mah aku lebih memikirkan sebuah karya-karya kan, bagaimana kita bisa eksistensi berkaryanya dengan baik terus gitu kan, dengan bisa diterima oleh pasar. Ya seperti itu. Terus aku harus niat banget gitu Cin, ngerubah ijazah, ngerubah kan gak gampang, apalagi kita berpikir berapa puluh tahun yang lalu, terus gua harus ngerubah itu. Emang gampang? Kan ada datanya juga, gitu, akte kelahirannya. Kan itu kertas lama gitu loh. Terus nggak dirubah-rubah gitu. Ini memang Muhammad Charlie Van Houten, walaupun dengan pakai P gitu. Tapi kan memang namanya diucapkan Muhammad Charlie Van Houten, bukan Cas Maliparli. Tapi di situs-situs yang lain ada beberapa ini juga ngomong. Jadi dibalik-balik nama Muhammad Charlie yang aslinya Muhammad Charlie Cas Maliparli, kan ini sudah mengelirukan sesuatu yang tujuannya. Iya, ya bingung juga. Lebih lanjut, amarahnya semakin memuncak ketika ada yang menuduh bahwa dirinya mengganti nama dalam beberapa dokumen seperti ijazah dan dokumen lainnya. Ingin meyakinkan orang-orang yang telah meragukan nama asli yang telah diberikan orang tuanya itu, Charlie siap untuk berduel kapanpun jika memang itu dibutuhkan. Baginya, hal ini sangat berdampak dalam kehidupan pribadi dan nantinya berbuntut kepada anak cucunya apabila tidak segera diklarifikasi. Sampai aku di IG ya, sampai masa sih aku harus ngucap sumpah demi Allah gitu. Aku ngucap di IG ini, karena kenapa? Aku punya anak yang harus aku jaga perasaannya, aku punya orang tua, ibu, bapak yang harus aku jaga, yang sudah ngasih nama aku, nama doa mereka itu. Kita nggak ada apa-apanya kalau tanpa orang tua kita. Dan itu harus ingat, kalau di Sunda harus ingat ke Purwadaksi gitu. Makanya aku hanya tolong klarifikasi gitu loh. Aku menunggu semuanya dibenahin dengan sesuatu data yang benar. Saat ini aku kesal, tapi kesalku bukan amarah. Kalau yang sekarang faktanya, walaupun aku tidak mempedulikan itu sebenarnya, ya akhirnya kan ada cacian, ada persepsi bulian, ada persepsi hinaan. Nah itu berdampak bagi aku sih, mau dihina mau apa juga silakan aja. Tapi kan aku punya anak yang bergaul juga di sekolah gitu loh. Aku punya orang tua, aku punya keluarga, sama seperti manusia-manusia yang lainnya gitu. Ya nggak bisa hilang, makanya kalau ada klarifikasi kan semua juga kan akan memahami. Bukan pengen ribut, enggak gitu. Bukan pengen ribut, tidak. Tapi kalau ada yang nggak terima dengan pernyataan aku, ayo kita duel. Bila perlu aku harus bersumpah demi orang tua aku, demi Tuhanku yang Maha Agung, demi anak-anakku, bila perlu nih. Tapi yo nggak perlu juga, tapi aku tegaskan bahwa nama Muhammad Charlie Van Houten itu nama asli aku dari lahir. Tidak ada nama lain, kecuali nama panggilan itu dari kecil, aku dipanggil Lili. Udah itu aja.